mencabut izin usaha perusahaan minyak goreng dan kartelnya yang melakukan monopoli harga sehingga menyusahkan rakyat. 6. Stop mandatori vaksin dan cabut wajib booster sebagai syarat mudik lebaran. 7. Meminta kepada Presiden RI Joko Widodo untuk mundur dari jabatannya jika tidak mampu menyelesaikan tuntutan kita. Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan. Jelas terang benderang di sini ada aliran dana. Entah itu dari kelompok C yang satu, atau C yang dua, atau C yang ketiga. Ini bisa terjadi. Halo, sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Ini tanggal 20 April 2022. Nah, kalau menurut jadwal besok tanggal 21 Aliansi Mahasiswa Indonesia tetap ngotot mau turun ke jalan atau demonstrasi. Yang membuat saya terbengong-bengong seperti yang pernah saya sampaikan pada opini saya terdahulu, tuntutan mereka basi. Tetap saja penolakan wacana 3 periode, penolakan perpanjangan atau penundaan pemilu. Ini sudah basi karena sudah tidak relevan lagi karena Presiden dan beberapa pengusul sudah menyatakan dengan jelas terang benderang menolak. Pengusulnya pun sudah balik badan, ngumpet, ngacir karena pengusulnya pengecut. Tetap saja korbannya Presiden Jokowi dan rakyat. Rakyat yang nggak ngerti apa-apa menjadi korban kepicikan berpikir mahasiswa-mahasiswa yang ngotot menyuarakan sesuatu atas nama rakyat, tapi rakyat yang mana? Wong jelas rakyat tidak ada masalah, sudah selesai. Isu itu sudah basi, bau sudah selesai. Masih disuarakan juga. Terus rakyat yang mana yang dibawa oleh mahasiswa? Termasuk BEM UI. Ini bingung saya dengan logika mahasiswa. Mereka mengatakan sudah membuat kongres rakyat. Dan lucunya pelaksanaan Kongres Rakyat ala mahasiswa ini di gedung LBH Jakarta. Nah, akhirnya saya bingung, apa kaitannya dengan LBH Jakarta ya? Tapi ini bisa saja semua elemen saya terlibat. Tapi menurut saya sangat aneh, bin ajaib. Tuntutannya sudah basi. Apalagi yang disuarakan oleh ada seorang perempuan menyuarakan, dan ini menunjukkan dengan jelas bahwa mahasiswa Indonesia sekarang ini, khususnya orang-orang yang tergabung di Aliansi Mahasiswa Indonesia ini, minim literasi. Dan kelihatan sekali mahasiswa ini sedang diorder oleh kelompok tertentu. Karena apa? Isunya basi, pokoknya kamu turun saja. Gak penting isunya, yang penting membuat kerusakan atau kegaduhan, mengganggu pemerintah, mengganggu rakyat. Ini yang terjadi. Jadi mahasiswa kok mau diperlakukan seperti itu? Idealisme mahasiswa di mana? Jelas-jelas jaringan mahasiswa tidak cukup kuat untuk membentengi dirinya atas susupan-susupan dari kelompok lain. Terbukti pada saat BEM SI tanggal 11 April kemarin melakukan demonstrasi, hasilnya sudah tidak ada, korbannya banyak termasuk Ade Armando, dan jelas-jelas disusupi oleh kelompok-kelompok penumpang gelap. Nah, penumpang gelap ini harus diwaspadai. Saya tidak tahu apakah ini penumpang gelap atau memang pembagian sudah diatur oleh arranger, mahasiswa di sini, kamu di sini, bohirnya tetap di atas. Nah, masalah bohir ini menarik. Kemarin saya membaca cuitan Anonymous Prime. Ini hacker
Tapi menarik dalam cuitannya hacker ini. Karena dengan runut dia bisa menggambarkan bahwa ada transfer yang berulang kali pada 2 rekening di BCA dan di BNI pada kelompok-kelompok 212. Ada yang 5 juta, ada yang 50 juta, ada yang 400 juta, tapi dilakukan berulang kali dari sumber tertentu. Konon Anonymous Prime ini mempunyai data yang konkret yang bisa dibuka kepada aparat kepolisian. Nah, yang membuat saya semakin liar, ini hacker bisa menelisik sejauh itu. Padahal secara infrastruktur kepolisian kita, badan intelijen kita kan lebih canggih. Kenapa mereka tidak bereaksi ya? Atau mungkin sudah tahu, tapi mereka menelusuri secara diam-diam. Ini prasangka positif saya. Jelas terang benderang di sini ada aliran dana. Entah itu dari kelompok C yang 1 atau C yang 2 atau C yang ketiga. Ini bisa terjadi. Sahabat Indonesia, yang membuat saya miris adalah mahasiswa digunakan oleh kelompok tertentu untuk menyuarakan suara palsu dari rakyat. Karena suara rakyat tidak demikian adanya. Dan yang membuat saya marah, mahasiswa kok menjadi otoriter. Kalau tuntutan saya ini tidak dipenuhi, presiden harus mundur. Memang enak ngurus negara. Kamu ngurus kuliah aja nggak becus kok. Ini ngurus negara sebesar ini, memang enak jadi presiden. Sok otoriter menyuruh presiden harus turun kalau tidak sesuai dengan apa yang mereka katakan. Jadi artinya kalian para mahasiswa ini yang otoriter. Kalian tidak demokratis. Kenapa? Memaksakan kehendak. Kalau keinginan saya tidak dipenuhi, saya akan turun ke jalan atau presiden mundur. Ini kan ancaman brutal dan memalukan. Sahabat Indonesia, saya pernah jadi mahasiswa, saya pernah jadi aktivis mahasiswa, saya pernah demo juga dalam cara yang berbeda, dalam bentuk yang berbeda. Saya malu melihat idealisme dan kadar literasi mahasiswa yang akan demo tanggal 21 April ini. Yang pertama, esensi isunya sudah hilang. Terkesan mengada-ada. Yang kedua, mereka otoriter sekali. Kalau tidak dipenuhi, presiden harus turun. Memang kalian tuh siapa gitu? Lulus S1 aja belum gitu loh. Masih semester 6, 3 atau apalah gitu loh. Kok sudah bisa mendikte seolah-olah bisa multi talented, menjadi ahli ekonomi, ahli keamanan, ahli politik. Kalian kok si maha bisa. Sahabat Indonesia, ini sebetulnya atensi saya sebagai seorang rakyat dan juga pernah menjadi mahasiswa kepada para mahasiswa. Jangan persepsi publik akhirnya mahasiswa ternyata bermental mahasewa. Ini yang harus dihindari. Saya sakit hati kalau mendengar orang mengatakan bahwa mahasiswa sekarang pada dasarnya adalah mahasiswa. Sakit hati saya. Karena pada intinya saya tetap cocok, setuju dengan suara murni mahasiswa. Tapi suara murni mahasiswa yang berasal dari denyut kebutuhan masyarakat. Bukan denyut kaum politisi bohir yang membiayai mereka. Entah lewat Bank BCA, entah lewat Bank BNI yang diungkap oleh hacker tadi. Mahasiswa dapat berapa ya? Saya tidak tahu. Tapi yang jelas, gerakan tanggal 21 April nanti, itu jelas rentan terang benderang akan disusupi oleh kelompok-kelompok pro khilafah. Hati-hati. Ini yang ingin saya sampaikan.
mudah-mudahan dengan cuitan atau postingan dari Anonymous Prime ini, polisi memang sudah punya data tapi diam, sedang silent operation mungkin saja. Tapi kalau belum punya, kepolisian belum punya, intelijen belum punya, ya memalukan lah. Masa kalah sama hacker sih? Tapi saya masih berprasangka positif bahwa Direktorat Cyber Mabes Polri pada dasarnya sudah punya. Jadi kita tidak perlu berkecil hati. Tapi kalau tidak punya data itu ya memalukan. Kepolisian mempunyai akses ke PPATK dan lain sebagainya. Masa kalah sama hacker? Nah, yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa mahasiswa ini tidak menghormati hari sakral bangsa Indonesia, tanggal 21 April. Ini adalah hari Kartini, hari yang sangat bermakna bagi perempuan Indonesia. Karena ini adalah titik kulminasi atau hasil perjuangan kesetaraan gender yang disuarakan oleh Raden Ajeng Kartini. Mahasiswa tidak mau berpikir panjang, hanya berpikir secara pragmatis berdasarkan tuntutan atau order dari kelompok-kelompok tertentu, bukan mewakili kepentingan rakyat. Ini kesimpulan saya. Mohon maaf, karena saya sebagai rakyat dan saya bergaul dengan rakyat, saya tidak pernah merasa suara saya terwakili oleh mahasiswa, apalagi pada saat demo tanggal 21 April nanti. Ini yang ingin saya sampaikan. Baik, sampai di sini terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi SK.